Seekers, kembali lagi bersama saya, Christopher Nathanael, dalam program acara Wednesday Bible Wisdom. Kali ini, kita akan membahas topik yang tidak kalah seru dengan topik-topik sebelumnya. Topik yang akan kita bahas adalah seri Tahun Baru Yahudi ketiga dengan tema Rahasia Tahun Baru Yahudi dan Gereja. Pastikan koneksi internet Anda terhubung dengan baik dan langsung saja kita saksikan episode menarik hari ini. Have a good day, church! Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kami boleh terus Tuhan merasakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat satu pujian ini ya Bapa. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, serangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, serangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, serangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, menyenangkan-Mu, yes Lord. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kerinduan kami ya Bapa, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kan-Mu,
Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Biarlah kami boleh terus merindukan-Mu ya Bapa. Merindukan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap dari kami ya Bapa. Terus Tuhan penuhi hati kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Sehingga kami memiliki gairah Tuhan untuk lebih lagi menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Karena itu kerinduan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas kedahsyatan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Sungguh kami terkagum akan Engkau Bapa. Tuhan, persiapkan hati kami ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengar ya Bapa kebenaran firman yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi hati tanah yang subur Tuhan. Sehingga kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Untuk boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan yang akan membawakan firman ya Bapa, Pak Aruna ya Bapa. Biarlah hikmat-Mu turun ya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pakai tahun baru banyak-banyak. Angpaunya habis. Oh iya, bro. Kalau terima angpau sih. Soalnya sekarang kedudukannya saya memberi. Bukan Kalau menerima tahun baru semua banyak. ikut. Semua apa ikut. Semua tahun baru manapun agama ikut semuanya. Puji Tuhan. Jadi ribut ini. Oke. Penentuan ini tuh kapan sih? Penentuannya kapan sih? Tahun baru tuh penentuan kapan? Musim semi. Pak Bro harus lihat. Jelai itu sudah matang belum? Kalau matang namanya tahun baru. Berarti kalau keadaannya tidak matang, belum tahun baru. Bisa digeser. Ditambah, makanya ada bulan Adar. Nah kalau lihat ada bulan Adar di situ. Lihat nih, di kamus. Ini bukan Alkitab nih, kamus nih, tapi sudah bisa menjelaskan banyak nih. Ya. Yang nomor 12 namanya Adar. Setelah Adar baru Nisan. Ini Adar di sini. Ini bulan ke-12 di sini ya, 12. Ini satu kan? Saya gambar nih ya. 12 kan di sini nih, namanya Adar. Adar selesai tanggal 30, lihat dulu. Itu jelainya udah matang. Jelainya sudah matang belum? Udah musimnya belum? Kalau zaman sekarang pakai hormon, matang semua. Makanya tolong bedakan konsepnya, jangan membawa cerita tersebut ke hari ini. Maknanya tolong diambil. Iya. Kalau yang diambil bukan makna, satu hari pasti akan mengalami sandungan kaki. Letterlek, jangan ditelan-telan. Iya, letterlek tahu diambil. Lah, letterlek boleh, asal paham. Iya. Jadi, mau pakai itu boleh, pakailah. Bila itu membawa hidupmu sepasang sama Tuhan sepertinya lebih bersemangat, pakai. Iya. Tapi tolong, Anda paham sekali. Saya tahu teman-teman yang suka begini sudah paham. Makanya ada kemajuan. Tapi kalau Anda merasa tidak terlalu nyaman, why not? Alkitab juga menjelaskan kepada kita bagaimana ikut Tuhan dengan jelas kok. Iya. Tanpa itu. Pak Bro, kembali lagi. Kan tadi kalau belum jelai itu belum matang, tambahin ditambahkan Adar 2. Adar 2. Berarti kalau ini belum matang, adarnya nambah lagi. Ini kan Adar namanya. Adar ya. ini. Ya. Jadi Adar belum selesai, belum matang, namanya Adar 2. Sama dengan Desember 31, besoknya Desember 2. Desember 2 tanggal 1. Begitu Desember 5 matang tuh. Habis Desember 5 langsung Desember 25. Gimana sih ya namanya ya? Desember A, Desember B. Iya, betul. Ya.
Desember A, Ya. 31 kan harusnya tahun baru tuh. Tapi Ngulang lagi. jelainya belum matang. Iya. Jadi diubah jadi Desember B tanggal 1. Desember B tanggal 2. Pas Desember tanggal 5, matang tuh. Langsung berubah di Januari 1. Bayangkan Pak Bro, mau ikut? Nah Pak Bro, padahal jelai itu kan matang atau tidak banyak faktornya tuh. Oh nanti dulu, itu kan karena kita pertanian sekarang pakai hormon. Pakai yang namanya rekayasa teknik manusia. Beda sama Zaman ya, dulu Pak? yang namanya tanaman itu Tuhan penentu tunggal. Dan bergantung hanya kepada Tuhan. Makanya orang zaman sekarang nggak ada hujan, panggil pawang. Mau bikin acara apa rame-rame itu, selamatan, panggil pawang. Zaman dulu murni sama Tuhan. Dulu kalau saya syuting Pak, sebelum bertobat begitu Pak. Oh itu ya? Pakai pawang. Kalau sekarang gampang, anak Tuhan Yesus. Iya. Kita ini tolak-tolak hujan, kenapa? Kita ini bangsa penuh air. Di sana, waduh, Tuhan memberikan air. Tuhan berkata gini, aku berikan engkau hujan yang penuh. Supaya engkau nggak seperti bangsa-bangsa yang mengairi kebun sayurmu. Stres nimba air. No, aku yang ngatur. Nah, berkat itu tuh Tuhan yang ngatur. Favor banget ya Pak. Diturunkan sama kita konsepnya. Konsepnya. Diturunkan. Kita maunya apa? Yang melimpah berkat yang nanti dulu. Konsep diturunkan. Waktu engkau bergantung kepada Tuhan, hujanmu tuh diatur. Hujanmu tanda kutip. Diatur Tuhan. Engkau dapat proyek, engkau dapat Betul. itu semuanya. Betul. Kenapa kita harus khawatir dengan itu? Orang kalau sudah khawatir namanya gimmick-gimmick gak perlu loh. Iya. Nah cerita ini kalau kita ngerti konsep ini, saya bukan bilang santai ya, tapi hidup tuh bisa lebih bersyukur. Wah ini seru nih, dalam nih. Filosofinya bersyukur. Iya, saya baru ngeh ini Pak Bro. Saya baru ngeh. Kalau hidup kita mengerti arti seperti ini, kita nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Akibatnya orang bilang, Kristenmu kuat banget sih kokoh. Iyalah karena kita paham ini kok. Iya. Tapi kan ada orang yang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Buang aja semuanya. Loh, jangan lupa Paulus waktu bilang di Roma, dia juga menulis Efesus loh. Dia menulis yang namanya juga yang namanya Galatia loh. Anda harus ada balancing. Jadi berat pada satu titik, mungkin berbahaya bagi hidup kita. Jadi teman-teman, saya pikir udah Wisdomers dan Wisdom Seeker ini apa ya, mencari semua kebenaran akan terbuka. Nah, lanjut nih ya. Yang utara Keren. ngototnya di sini. Iya. Yang selatan harusnya lebih rohani, malah balik ke zaman Tisri, ke zamannya bangsa-bangsa sebelum kenal Tuhan. Dan bertahan ngotot berdua udah. Padahal secara value ini lebih. Tuhan bilang suruh ganti. Tuhan nggak pernah bilang ganti ke sini. Ingat, yang kita wasit dari mana? Dari ini. Iya. Sekarang kita orang bertanya, kita salah dong Pak, nanti jangan cepat-cepat. Sampai WBW selesai. Iya. Ya. Part berikutnya diikuti terus, jangan beri tengah jalan. Nanti Jangan lihat sepenggal-sepenggal ya Bang. banyak orang nontonnya sepenggal sempatnya. Iya. Nah kalau nonton WBW itu tipsnya adalah nonton langsung full. Jadi harus cari timing yang tepat. Nonton full, jangan setengah-setengah. Betul. Yang penting kuota cukup. Kan sekarang zaman sekarang urapan sama kuota kan? Sama Iya, dua, iya ya. betul. Oke, teruskan. Oke. Bagaimana cara titik tengahnya? Oke. Ini kita harus kembali kepada orang yang dipilih Tuhan. Saya senang membahas nama-nama di Alkitab. Tuhan kalau milih orang, ada namanya loh. Makanya ngasih nama orang hati-hati. Kok kayak orang primbon gitu toh Pak? Saya beritahu, saya bisa buktikan ratusan cerita yang ada di Alkitab. Tuhan milih orang tidak pernah salah namanya. Termasuk jenderal-jenderal besar Israel masa-masa perang, semua namanya ada. Nah, teruskan. Kita tahu Yerusalem jatuh. Titus, jenderal Titus. Pertahanan terakhir adalah benteng Masada. Benteng Masada mau jatuh, ada pahlawannya. Salah satunya adalah pahlawan yang kelak menjadi budayawan Romawi. Orang Yahudi, tetapi diambil oleh orang Romawi, dikasih jabatan dan boleh mengembangkan budaya. Sehingga budaya itu tidak hilang. Orang ini seorang nabi, matematikawan, seorang jenderal perang, seorang pendoa, orang pinter top banget lah. Ini pokoknya multi komplit dia ada di sini. Namanya adalah Joseph ben Matias atau Matityahu. Nama kerennya Josephus
Flavius. Oke. Itu kenapa pakai nama Flavius? Pakai nama kaisarnya Flavius Titus. Iya. Diambil. Orang inilah yang mencatat ulang semua detail kitab suci supaya jangan sampai hilang. Karena kalau kita mencatat atas nama Roma, nggak ada yang berani merusak kan? Iya. Kalau kitab nggak pakai nama Roma, habis sama Roma juga. Habis. Catat bukunya segini, satu ada 8 segini bukunya. Saya juga nggak mau baca, takut berubah apa derajatnya. Geser. Saya ambil segini. Baca berapa halaman udah langsung tiba-tiba kayak apa? Megap-megap. Belum pakai masker tuh. Dia mengatakan, jalan tengahnya begini saja. Suku utara bertahan di sini. Oke. Suku selatan di sini. sana. Dalam masa pembuangan nggak jelas mana utara mana selatan. Iya. Dia memutuskan, Musa harus dipertahankan dan Tuhan bicara sama Musa. Yang ini spiritual calendar. Urusan nyembah Tuhan, urusan Oke, persembahan, oke, korban, oke. minta ampun, pendamaian, imam, tanggalnya ini. Tapi sekular, trading, pernikahan, raja, pemerintahan, politik, rakyat, transaksi, usaha, bisnis, manusiawi, pakainya ini. Dibaginya begitu ya? Baginya begitu. Dia yang bagi dia. Jadi kalau bilang ini Tuhan, oh nanti dulu yang bagi bukan Tuhan, Josephus Flavius. Nah, kan dia, kecuali Anda percaya bahwa dia suruhan Tuhan, nah itu lain lagi. Iya. Makanya kenapa kita mewarisi ini? Karena kalau kita mewarisi ini, waduh, kita mewarisi kultur Yahudi di ibadah Kristen kita. Balik lagi tadi. Ada orang ambil ini karena nggak tahu, tapi bener. Wah, saya ngambil ini Pak, bener dong. Ada 2 macam, kebetulan sama paham. Biasanya kebetulan. Kebetulan, biasanya. Tapi kan saya nggak bisa ngomong. Iya. Biasanya kebetulan. Tapi kalau ada paham, Anda ngambilnya yang ini. Kenapa? Ada manusia. Iya. Kalau Anda ngambil yang ini, bentar lagi kultur Yahudi akan masuk ke gereja Anda. Dan pertamanya bagus. Endingnya, ornamen masuk. Iya. Ornamen kalau paham nggak apa-apa. Kalau nggak paham itu yang repot. Ikut-ikutan, Pak Bro. Karena biasanya yang ikutan lebih galak kok. Yang ikutan lebih galak. Beneran. Kalau orang yang ngerti ya, bisa lebih santai ya. Iya. Iya. Ini. Lebih kalem. Makanya kita ngambil yang ini. Bukan sebagai kita mau masukkan unsur manusia ke sana, bukan. Untuk melihat, ingat, Tisri itu kan 3 hal tadi, itu bicara mengenai akhir zaman loh. Peniupan sangkakala itu sebuah perlambang. Mengingatkan, inilah awal dari sebuah kebaikan Tuhan. Tahun yang pertama, bulan yang pertama. Kepala dari semua tahun. Maka namanya adalah Rosh. Iya, Rosh. Hashana. Shana itu tahun. Rosh, kepala. Bulan pertama dari sepanjang tahun itu. Namanya Rosh Hashana. Bulan ini. Pak, Rosh Hashana saya ini. Yo, terserah, bebas aja asal paham. Orang tuh mau pakai baju warna apa asal paham gitu. Tapi ini tidak mengurangi gini ya, Pak Bro. Kalau kita memilih ini artinya tidak lebih rohani, maksudnya rohani kita kadarnya berkurang. Kalau ini kadarnya lebih Kalau rohani, saya gitu. ngambil yang ini, langsung di kepala saya teringat dengan namanya peniupan sangkakala oleh sorga untuk masa Antichrist. Oke. Teringat juga peniupan sangkakala untuk masa kita pengangkatan. Cerita ini mengingatkan bahwa kita mengawali semua hal oleh karena kebaikan Tuhan. Ini maknanya banyak ini. Oke. Kalau ngambil yang ini, bicara mengenai spring, semi. Ya. Abib itu spring artinya. Jadi kalau Anda lihat di buku Anda itu artinya spring. Setelah mekar, nanti yang ke-8 namanya bulannya, bulan apa itu di buku Anda namanya bulan Ziv. Nih di kamus. Itu Nanti artinya. kita lihat kamus. Kamus, Di buku ini belum belakang- ayat di loh. belakang Alkitab. Ada yang bilang, Pak mana ayatnya? Dulu lagi bahas kamus kok. Iya, sabar. Itu artinya terang. Terang. Jadi kita nih harus semi dulu, baru terang. Saya mau tanya, tobat dulu jadi terang atau terang jadi baru tobat? Nah, ini lihat kelihatan nih. Anda harus terima semua blooming semi dari Tuhan, baru engkau jadi terang. Right. Ada artinya. Ini namanya kekuatan. Nah, ini kalau 7, Tuhan baru kasih kekuatan. Nanti level 7.
Tapi ingat, orang Yahudi, Yehuda maunya nomor satu yang ini. Makanya orang utara berkata, kamu nih mau kekuatan manusia aja sih. Nah, ya ribut. Akhirnya bukan menjadi sebuah diskusi pengkayaan, jadi ribut. Jadi dan tadi si Flavius itu akhirnya menengahkan dengan membagi ini. Oke. Jadi orang Yahudi yang mengerti ya, rabi membuat dua ini. Saya percaya waktu dia menentukan itu, Tuhan campur tangan nih, Bro. Oh, dalam hidup dia itu mujizat banyak banget. Oke. Jadi saya pribadi mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memilih seorang bernama Josephus ini. Kisah dia bisa dipercaya sama orang Roma. Orang Yahudi zaman itu dipenggal semuanya. Dia bisa selamat satu orang. Dan budaya Yahudi, dia bisa menulis di istana loh itu. Zaman Titus dia tulis semua itu dan diizinkan oleh Titus. Dan gara-gara itu diizinkan, artinya dia punya... Iya, karena dia bisa nulis itu. Pembangunan Bait Suci ketiga, itu dasarnya tulisan dia. Ornamen itu gambar-gambaran dia, di buku itu lengkap. Pak Bro, sedikit dong cerita tentang dia, Pak Bro. Saya benar-benar nggak dikit aja, Pak Bro. Maksudnya kayak tadi Pak Bro bilang kan banyak mukjizat, banyak apa. Sehingga tuh maksud aku gini, ketika Tuhan memilih orang, kan Pak Bro pernah bilang ada penyertaan, udah paket komplit. Iya, paket komplit ya. Iya. Makanya Kristen tuh harus belajar. Saya mah pokoknya Tuhan beritahu, sombong. Kita itu belajar. Tuhan kasih kita pinter, ngucap syukur. Nggak dikasih pinter, terserah Tuhan. Yang penting kita sudah belajar. Kan gitu prinsipnya. Josephus ini panglima perang di Masada. Panglima perang. Dan dia jatuh diserang habis sama Romawi. Dan dia tahu pasti mati. Dikepung habis sama Romawi. Dan dia hari itu mengatakan, dia doa sama Tuhan. Tuhan berkata, kata dia loh ya, jatuh 47 hari. Jadi terserah nih, 47 hari akan jatuh nih, dan Israel selesaikan apa? Mereka menolak Tuhan. Janji Tuhannya disepelekan. Rakyat bilang gini, berapa lama kita bertahan jenderal? 47 hari. Tuhan bicara sama saya. Waduh, dia bilang, nggak bisa lebih lagi. Ya oke lah, tambah 2 hari. Nego. Prinsip nego itu penting loh Pak Bro, di Alkitab diajar loh. Dan Tuhan setuju. Mengokekan itu. Ajukan perkaramu kepadaku, supaya nyata engkau benar. Apa artinya? Nego. Abraham nego, peristiwa Sodom Gomora. Hamba Tuhan mana nggak nego? Tuhan Yesus nego nggak di Getsemani? Zaman sekarang mau nego, saya beritahu, nego diizinkan selama Tuhan buka hati. Tapi Tuhan buka hati terus kan sama kita kan? Iya. Orang papa kita kalau marah kita nego juga bisa kok. Iya. Masalahnya kita memenuhi syarat untuk melakukan nego apa enggak? Kata Abba itu artinya dalam. Orang cuma bilang Abba itu hubungan terdekat sama Tuhan. No. Josephus Flavius ini namanya Joseph bin Matias waktu itu. Joseph bin Matias. Akhirnya dia ketangkep. Orang Israel nggak mau ketangkep, bunuh diri, mending mati. Tapi orang Israel tahu bunuh diri tidak akan ketemu sama kemuliaan. Akibatnya mereka bilang gini aja, kamu yang bunuh aku, supaya aku nggak bunuh diri kan? Aku tahu ceritanya. Iya. Hitunglah muter, jatuhnya dia selamat, karena dia matematikawan, saya udah bilang. Betul. Akhirnya dia itu bilang, untuk dia selamat, itu udah mau mati sama itu sama papanya Vespasian sudah mau mati dia. Dia cuma bilang begini, kan yang nyuruh kan menghancurkan Nero. Nero, rakyat seorang raja. Daniel 7 mengatakan, rakyat seorang raja. Siapa itu? Raja Nero. Dia cuma bilang begini, ke depan ada raja kaisar di Rome yang bukan darah kaisar. Dia bingung. Raja-raja kan adik, sepupu, ponakan kan gitu. Dan ada satu kejadian nanti di mana bapaknya Caesar, anaknya Caesar. Dia bingung lagi Titus. Bapak Caesar, anak Caesar. Dan mereka mantan pejuang. Tentara. Terus bingung. Ini ngomongin aku bukan ya? Bapakku nih Vespasian, ini jenderal senior perang. Sudah pensiun ditarik lagi sama Nero. Aku juga jenderal besar. Bapaknya kaisar. Dan ini kalau papaku pulang, rakyat lebih suka sama papaku. Kenapa? Nero kan setengah-setengah. Nero lambang Antichrist. Ya Pak? Aherno Barbus. Kapan kita bahas soal Nero ini? Nah, begitu dia bilang begini, dia berkata gini, apakah itu aku? Flavius bilang gini, bisa jadi
tetapi tiada pendamping bagi hidupmu. Dia mikir, aku jadi kaisar takut ini sekarang nih. Kalau nggak punya penasihat kan aku habis. Siapa penasihat paling hebat? Ya Yosefus lah yang nubuat dia, kok nabinya dia. Oke, kalau gitu, nyawa tak ampuni. Kau minta apa boleh, tapi dampingi aku untuk menjadi yang kau sebutkan. Bener loh. Vespasian jadi raja loh. Titus jadi raja loh. Dan tanda kutip sedikit baik ya. Titus itu pernah menghancurkan Yerusalem, ya benar. Tapi waktu jadi raja dia cukup baik. Bayangkan, pinter loh. Dia tulis semua budaya. Jadi kalau hari ini yang namanya kultur tertulis masih ada, Tuhan itu menjaga umatnya. Aku jadi inget ini kayak ceritanya Yusuf juga ya Pak Bro. Yes, betul. Jadi peristiwa Yusuf itu akan berulang kembali, apa yang ada di PL akan ada di PB, yang PB akan jadi dalam hidup kita. So yang namanya orang bilang, oh gimana pencurahan Roh Kudus Pak? Kalau sudah ada yang namanya ada di PL, di PB, Anda tinggal tunggu saja. Kalau ada hari ini, akhir zaman pasti ada lagi. Iya. Di sana ke Pak Bro ya? Iya. Jadi kisah inilah yang disebut dengan nama kisah untuk tahun baru. Jadi akhirnya orang-orang utara mengambil yang ini, selatan utara ini, selatan ambil yang ini, dan kita mengambil yang Yahudi yang ini. Dan perhitungannya diambil dari ini adalah Adam, kan sama Tuhan nggak perlu waktu dong Adam itu. Iya. Waktu dia keluar dari taman di Eden, waktu mulai berjalan. Jadi kalau ambil kita lagi bicara begini, talk show nih, lagi direkam, tiba-tiba masuklah opung Adam sama Oma Hawa. Umur Jadi ini pasti bubar semua atau tutup langsung. Usianya segini. Kata penganut dari konsep ini. Bukan yang ini ya Bang. Nanti itu ini ada lagi. Penanggalan ada 3. Yang paling besar ya, bukan yang ada berapa semuanya? Aduh saya ada belasan. Mumet loh. Ada belasan. Tapi yang gede 3. 1 penanggalan yang diambil oleh utara. Kedua penanggalan dari ini. Ini paling besar nih. Ya. Ketiga penanggalan dari perhitungan dari Yokakin. Orang Yahudi itu nggak akan suka kalau gini. Pergi ke pembuangan, nulis surat. Nggak sah gitu. Yang nulis harus Yahudi, di tanah Yahudi. Kalau nggak itu nggak sah. Kitab Daniel itu pakai bahasa Aram. Dan kitab Daniel itu ditulisnya di mana? Di pembuangan. Tapi bisa dikanonisasi kan? Bisa masuk kan? Iya. Orang Yahudi mana mau? Biarpun kamu yang nulis bukan Yahudi, selesai. Timotius itu Yahudi bukan, mamahnya Yahudi. Siapa arti Yahudi sekarang? Tadi kan Pak Bro bertanya tuh. Iya. Yang mamahnya Yahudi itu boleh ngaku Yahudi. Tadi yang pertama adalah Yahudi adalah yang mengaku dan menyebutkan 613 ya toh. Tapi zaman sekarang adalah yang mamahnya Yahudi, itulah Yahudi. Darah murni artinya. Darah mamah. Darah mamah. Matriark. Kalau dulu kan patriarki, sekarang matriarki. Kenapa? Karena Yahudi habis karena Holocaust 6 juta. Iya. Jadi berubahlah sejarah karena berubahlah konsep karena sejarah. Mau dibilang yang asli yang mana? Yang asli cuma Alkitab. Inilah tahun baru yang terjadi, kita masuk di pola ini. Nah, ingat setiap angka ada artinya. Pak, Bapak jangan suka numerologi. Saya tanya, Tuhan Yesus waktu berkata, 153 ekor, saya mau tanya, numerologi apa tidak? Iya. Numerologi semuanya, ya toh? Ada. Tuhan kasih, kenapa 5 roti 2 ikan? Kenapa yang namanya ada 7 roti untuk 4.000 orang? Kenapa nggak 3.000? Kenapa nggak angkanya QQ 99 sekalian? Kenapa angka begitu? Ada artinya. Tuhan pernah bilang gini, Guru, ini ada orang laki 5.000, 30.000 nih. Mau makan apa? Udah malam nggak ada. Kami cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan begini, suruh mereka duduk berkelompok. 1 kelompok, 25 dan 50. Kenapa nggak 40? Kenapa nggak 10? Cool, acara komunitas, ya toh, bikin gereja berapa? 12 kan? Kenapa nggak 12? Nah, bro, itu semua angka ada makna Tuhan Yesus. Murid-murid waktu denger gitu, seneng. Kenapa? Tahu artinya. Iya. Kita sudah banyak ketemu nih. Jadi kalau ngomong ada kode kan? Iya, kode. Ada orang tanya gini, minum apa Pak? Es jeruk. Kau tahu ini 2? Dari kecil ini 2. Kalau Anda masuk ke dalam sebuah blusuk ke sebuah
suku yang kita nggak kenal lah, bilang 2 gitu adalah begini, ya lain lagi tergantung kulturnya. Dan Tuhan waktu ngomong gitu, bersukacita murid, langsung dibagi 5 roti, selesai. Aman. Kok santai? Ingat jumlah yang tadi ngomong tadi. Setiap ucapan itu ada artinya. Makanya kenapa orang Majus membawa mur, emas, kemenyan. Kenapa nggak lontong? Terus kupat, ayo. Kikil, kenapa? Pertanyaan itu orang bilang konyol. Tetapi kalau kita melihat cerita ini, ada artinya kok. Semua hal termasuk ini. Nah, karena ada artinya, mulai orang menceritakan artinya dalam setiap ulang tahun tahun baru Yahudi dengan makna-makna yang ada. Nah, Pak Bro tadi kita udah bahas Tisri, Habib ya kan, perubahan tadi segala macam. Nah, kalau kembali ke makna. Makna, ya. Apa makna tahun baru buat orang Yahudi, Pak Bro? Saya cuma mau lihat ada pattern apa di belakang itu semua. Orang Yahudi itu setahun itu wajib untuk beribadah kepada Tuhan, terutama laki-laki. Dan itu dibawa dari zaman sampai zaman sekarang. Kalau dulu nggak pergi mati. Perempuan nggak pergi nggak apa-apa. Kenapa? Mungkin mohon maaf sedang menstruasi. Laki-laki kalau lagi sakit nggak apa-apa. Tapi kalau lagi sehat, seger nggak pergi, pasti mati. Mati itu karena Tuhan memang sudah memerintahkan itu, Pak Bro. Ya, dan matinya pertama memang kena tulah. Terakhir dibunuh oleh sukunya sendiri. Jangan lupa. Tuhan berkata, laki-laki Yahudi setahun 3 kali menghadap Tuhan. Makanya Jerobeam bin Nebat takut sekali. Kenapa? Setahun 3 kali. Kalau sekali cuma setahun sekali, mungkin lebih aman dia. 3, 1, perayaan roti tak beragi, perayaan Paskah. Jadi, saya buka lagi ya Pak Bro ya. Yang ini itu kan tanggalnya ini kan deketan. Ya sekali pergi ya orang ke Yerusalem ya tinggalnya cukup lama, semingguan lah kira-kira. Itu pergi pertama. Pergi kedua di sini. Ketiga di sini. Karena ini jaraknya cuma 2 minggu ditambah upacara, ya orang kalau stay ke sana tinggal agak lama. Makanya yang ada di Yerusalem itu penginapan laris. Itulah ekonomi jalan. Konsep yang namanya datang. Datang untuk beribadah di sebuah tempat. Nah, teman-teman kita juga ada yang begitu ya. Itu membuat yang namanya ekonomi tempat itu naik. Lihat prinsip ekonomi di sana. Yang nyuruh siapa? Tuhan. Anda mau bilang Tuhan teori kemakmuran terserah Anda. Kalau berani ngomong aja, saya nggak berani. Tuhan berkata, laki-laki wajib di sini, di sini, di sini. Apa arti tahun baru? Nanti setelah tahun baru itu merayakan kebaikan Tuhan. Pembuka. Tapi ingat, ini nih. Di sini Israel harus sujud semuanya, nggak boleh macam-macam. Kalau Tuhan bersenang dengan, jadi ketemu Tuhan dulu bahagia, pesta dulu, baru minta ampun sama Tuhan. Nah, kembali deh. Kalau dulu kan kita minta ampun dulu baru dapat yang hebat. Enggak. Pertama adalah Anda celebrate Yesus dulu. Terima Tuhan Yesus, engkau diampuni, baru ngalami sukacita. Lihat, nggak ada Kristen itu tipenya adalah ketemu Tuhan, pokoknya Tuhan ampun. Enggak, pertama Anda harus sadar, mengundang dia dengan sukacita, hati rela sebagai juru selamat. Itu konsep ya Pak? Konsep. Terus ingat, hidup lamamu minggir saya dulu. Minggir dulu. Dosamu minggir. Anda sudah mengucapkan kebaikan Tuhan, Anda bertemu dengan sosok ilahi, berikutnya adalah, ayo berdamai. Artinya apa? Yang dia nggak suka keluar dari rumahmu semua. Dibersihkan. Prinsip selalu begitu. Mereka Yom Kippur. Mereka berdamai sama Tuhan. Ini nunduk bener ini. Kalau ini nunduk bener, delosor, betul-betul Tuhan berkenan, di sini limpah anugerah berkat. Itu keyakinan Yahudi sampai hari ini. Makanya kalau acara 3 ini, orang tua bilang sama anak, ayo kita berangkat. Ada yang mau jalan-jalan lah, vakansi lah, tapi mereka tetap akan berdoa. Kalaupun nggak berangkat zaman sekarang, mereka akan berdoa di rumah, bersukacita. Tahun baru tuh bangsa mana sih yang nggak bikin pesta? Gitu ya. Gitu. Semuanya celebrate. Celebrate tuh, barbecue tuh. Ngundang saya nggak ini? Undang Pak Bro. Ngundang ya? Wah, oke, sip. Ya toh? Jadi tahun baru ini ada maknanya. Apalagi ditambah dengan angka. Kalau kita kan melihat tahun 2020, orang Jawa bilang angka kembar. Ya. Kan ada yang seneng kalau punya anak pakai tanggal-tanggal tuh. Betul ya. Oke. Orang Yahudi itu tanggalnya adalah sekarang sudah
Yang tadi belum dibahas dulu ya Pak Bro ya. Nah ini yang kita harus lihat. Ini Eng. ada arti. Ya. 5.000. Oke. Ibrani. Bacanya dari sebelah Kanan. kanan. Kok pakai gini Pak? Biar seru. Iya. Biar seru. 700? Nggak ada. Nggak ada. 34. 400 dan 300. Iya. Hmm. 400, 300. Wah, lama-lama saya harus belajar ginian juga. 1. Pak Bro ini bener gigi nggak sih Pak Bro? Gigi? Heeh. Ya. Oke, bener Betul. berarti. Betul, Oke. betul. Nggak salah, itu mulut. Mulut ada giginya kan, itu mulut. Iya. Jadi mulut, bibir, Heeh. ya toh, Heeh. ada giginya. Dan Nah, jadi gitu. Kalau Oke. gambarnya begini. Nah, dari kemarin tuh saya pengen nanya itu. Oke. bener Bener, gitu. Oke. Rolling Stone. Oke. Belum ada lidahnya Pak Nah, Bro. Jadi orang tuh suka mengambil dua ini. Nah, kalau Anda mengartikan yang namanya Yahudi cuma pakai yang ini, ya setiap 10 tahun sama terus toh. 5791, 5771, ambil satunya semua, ya artinya akan sama. Terus setiap 10 tahun kita semua berputar-putar di situ. Jika Anda mengambil dua angka ini, setiap 100 tahun akan berputar-putar di situ. Benar Iya, nggak? Ya iya, toh? iya. Kalau Anda mengambil 3 angka, setiap 1000 tahun akan berputar di situ. Pengulangan. Masalahnya kita tahu bahwa yang namanya Tuhan mengatur 6.000 tahun kan selesai. Iya. Jadi paling enak sebetulnya ngambilnya adalah 3 angka, mengartikannya 3 angka. Yaitu dari sini ke sini. 781. Walaupun kita tahu seringkali orang coba ngambil 2 di sini. Dan Iya, biasanya 2. Indonesia kan juga ikut ini toh. Iya. 178 tahun, 45. coba ngomongnya 1945. 178 tahun 1945. Itu main drumnya marah itu. Gitu. Karena ketukannya berantakan dilempar sama stick drum. Nah itu. Jadi kalau mau mengartikan enaknya dari sini. Tapi kan ya kepanjangan. Iya. Ingat, mengartikan gini apa hubungan sama Kristen? Ya enggak ada. Tapi kalau kita ngerti arti ini, luar biasa. Ada makna di balik. Contoh begini. Yang megang ini siapa sih? Yahudi. Yahudi. Oke. Yahudi menguasai dunia. Iya. Aturan dunia pakai gaya Yahudi. Iya. Yahudi acaranya ini. Iya. Jadi kalau kita melihat dunia sekarang gimana Pak? Ya ini. Iya. Makanya, jadi bukan berarti ini ada Kristen Yahudi. Bukan. Ini. Contoh, di ruangan ini kumpul ada 10 orang. 8 suka nasi liwet atau gudeg. Iya. Saya mau tanya, yang 2 gimana? Ikut. Kita makan apa nih? Lihat aja yang 8 orang tuh. 8 orang ini makannya gudeg. Ya Iya. pasti gudeg. Minggu depannya nasi rames. Iya. Nggak mungkin nasi padang. Oh, 8 dari 10 Iya. atau 9 dari 10 itu. Siapa yang paling terbanyak? Iya, terbanyak. Yahudi nggak banyak. Tapi kemampuan penguasaan ekonomi dunia, Antichrist, armadanya Antikristi, menguasai semua bidang. 1%. Ya, 1% menguasai 99%, dan mereka tanda kutip hidup dengan kultur bayangan Ya karena mereka orang. Yahudi. Mau nggak Atau mau, mereka ya. menganut kultur Yahudi. Saya nggak tahu Iya, ya. Nah, iya. jadi kalau ditanya, Pak, tahun depan bagaimana? Ya dari sini ketahuan kenapa. Yang mayoritas megangnya ini, kita kan konsumen. Iya. Ya lihat aja. Kok bisa persis ya Pak? Ya pasti persis. Kecuali orang Yahudi yang menguasai dunia dan ekonominya mantep itu, mereka menggunakan budaya kultur Sunda. Nah, beda lagi. Lain. Ngapain kita bahas beginian? Nangkep ya? Jadi kita nih bahas beginian karena kita punya pemahaman bahwa pola pilih anak bangsa pilihan ini sedang ada sebagai pemain utama percaturan, termasuk perjanjian. Kenapa Semuanya, sih Pak Bro. dibuatnya tahun ini? Kenapa yang Anwar Sadat tahun 79? Kenapa ya Jordan tahun 84? Kenapa yang ini dikejar harus selesai pada tahun ini? Bahkan terjadinya kalau bisa sebelum 5781 harus gol dulu. Kan sebelum tahun baru tuh. Iya. Tapi setelah ini nanti akan masuk bangsa-bangsa berikutnya masuk. Kenapa dikejarnya di era ini? Karena mereka tuh punya pendapat sendiri. Nah, kita mah nggak penting ya. Oh, nggak ada kan mau bikin janji sama Indonesia kan ada. Iya.
Sama Kristen nggak ada urusan. Kita nggak mau urusan begituan. Iya, betul. Nggak mengubah ibadah doa pagi kita, doa siang, doa sore, menara doa kita nggak ngerubah kok. Keyakinan kita sama firman Tuhan nggak mengubah apa-apa. Di gereja emang ini mau dibahas semua jadi apa? Tapi ingat, ini adalah kultur yang Tuhan sudah pernah bicara. Jadi kemudian beberapa hamba Tuhan mulai menceritakan ini. Pak, itu gimana? Nggak apa-apa. Karena itu merupakan sebuah pesan-pesan yang kita mau kuat, mau buka. Iya. Yang notabene Anda nggak cuma jago di bidang spiritual, tapi Anda bisa membaca situasi dunia. Kan berarti lebih paham ya, lebih paham, lebih oke. Tapi ada bilang, saya nggak mau. Ya nggak apa-apa, nggak mau. Gitu ya. Ya karena siapa, ya tadi 1% menguasai 90%, kita tinggal lihat aja. Patternnya yang mereka buat berdasarkan apa? Budaya mereka. Kalau Anda merasa bahwa ini terlalu berat buat saya, Pak, saya mau bahasnya yang kamus saja, Pak. Oh, itu salah itu ya. Baca tuh Alkitab, bukan kamus. Kamus itu suplemen. Gitu. Jadi Bapak juga begitu. Iya kan kita menjelaskan. Nah, kembali lagi ke tahun baru, Pak. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi di tahun baru? Misalnya begini, tadi kan kita belajar juga kan, Pak, apa namanya, tahun baru, perdamaian, lalu berkat yang berlimpah. Ya. Itu tadi ya. Okay. Nah, apakah kalau artinya dalam merayakan tahun baru ada syarat tertentu sehingga dia akhirnya bisa mendapatkan berkat berkelimpahan? Ini yang saya mau cerita, Pak Bro. Ingat, kisah ini bukan cuma bicara mengenai kehidupan kita di muka bumi. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi kita ngalamin begini. Ini lambang sorgawi. Oke. Lambang sorgawi. Ya. Jadi orang Yahudi itu meyakini di sini ketemu sama Tuhan. Tuhan mengampuni dosa mereka. Oke. Dan masuk dalam pondoknya Tuhan, alias Yerusalem baru. Kita sebut Yerusalem baru karena kita tahu itu. Orang Yahudi kan nggak pegang itu. Ini rangkaian ini adalah sebetulnya pesan Tuhan kepada Yahudi. Kalau engkau ngerti Mesias, Tuhan Yesus itu, engkau akan mengalami tinggal bersama dengan aku di rumah Bapa. Makanya nih ada hamba Tuhan akhir zaman yang percaya. Ada, saya juga menghormati kok. Bahwa pengangkatan akan terjadinya di sini. Karena apa? Ya menggabungkan prinsip pemahaman ini. Walaupun saya harus mengatakan prinsip itu ada dua. Ada yang di bumi, ada yang di atas, ada yang Kristen, ada yang Israel. Berapa kombinasinya itu? Kristen bumi, Kristen atas, Israel bumi, Israel atas. Jadi peluang untuk pendapat tadi masih 1/4. Pak Bro, kembali tadi ke teori tadi, dia bilang bahwa ada orang yang beranggapan ini adalah pengangkatan. Ya, ada. Nah, bukannya pengangkatan itu yang tahu cuma Tuhan? Yang tahu cuma Tuhan. Tapi kan ingat, Nabi terhadap orang Yahudi, Tuhan akan memasukkan pesan-pesan terselubung. Aku tidak akan pernah berbuat sesuatu tanpa bicara kepada nabi-nabiku. Amos 3 ayat 7. Termasuk itu semua janji. Masalahnya disembunyikan saja. Nah, orang itu memanfaatkan hal itu ya, Pak Bro? Ya. Tapi bilang bahwa walaupun seperti saya mau bilang, pendapat itu kekuatannya nggak lebih dari 1/4. Iya, tadi. Ya. Makanya kalau mau bilang kepastian, nanti dulu. Itu masih terlalu riskan. Kalau soal yang namanya pengangkatan, 75% pun saya belum berani ngomong. 90 pun berani ngomong. Gitu. Tapi kalau saya tahu kira-kira ya, misalnya ini andai kata bocor, nggak mungkin, akhirnya sudah jamin nggak akan tahu kan. Andai kata, kok saya bilang andai kata tahu. Saya kasih tahu Pak Bro deh. Tapi kalau saya itu prinsipnya gini, Pak Bro. Saya nggak musingin yang kayak gitu. Yes. Udah ngelakuin aja apa yang Tuhan suruh udah. Betul. Soalnya buat saya tahu ini tahu itu, ya udah. Memang kamu harusnya apa tadi? Harus penuaian, harus berbuah. Lakukan itu. Amanat agung harus selesai. Ya. Harus selesai. Iya. Tapi Pak Bro, harus membuka juga hati. Ada orang yang bisa digerakkan, dimotivasi dengan cara-cara ini. Kan ada orang yang gini. Oke. Jadi, iya. Saya mau, tapi saya tuh nggak ngerti. Ada harus dipuaskan dulu otaknya, hasratnya. Ada gini,
Nyuruh orang ini gampang, kasih makan enak sekali pasti ngikut kan gitu. Ingat, orang Israel itu kan lihat berkat kesembuhan ngikut Tuhan. Iya. Ada yang terima makanan ngikut Tuhan. Iya. Ada yang dipuaskan otaknya, Iya, betul. keinginan betul, untuk belajarnya. Betul. Bapak Ibu, Anda itu bertobat, saya mau tanya, caranya banyak kan? Iya. Tuhan menggerakkan hati manusia itu banyak caranya. Ada yang dengan cara A, B, C, termasuk ini. Minat. Makanya hari ini WBW ada, itu dengan tujuannya satu, Pak Bro. Dari awal itu, bahwa saya ingin apa yang saya tahu dari Tuhan, saya kan nggak bisa tahu apa-apa juga. Saya akan share ini. Siapa tahu ada orang yang punya pertanyaan yang sama dengan saya, terjawab, apinya meledak. Dan jadi sama Tuhan tuh, wah, saya begitu belajar ini, Pak Bro. Saya jadi udah nggak pengen yang namanya film itu apa, udah TV itu cuma yang namanya berita apa COVID aja saya nonton. Iya. Tapi saya harus nonton film, Pak Bro, Oh, karena iya, buat iya. referensi kerjaan. Oh begitu ya? Oh iya. Puji Tuhan. Jadi ini luar biasa. Jadi dia ada api dikasih Betul. bensin. Kadang-kadang orang tuh mengatakan harus bensin. Ada yang bilang spiritus bisa, minyak tanah bisa, Iya. ya toh, mesiu bisa. Iya. Apa yang bisa membuat api membesar? Banyak. Kalau saya dibesarkan apinya dengan cara melempar minyak tanah, saya nggak boleh paksa Pak Bro harus pakai minyak tanah dong. Iya. Karena Pak Bro mungkin apinya bisa bergerak dengan bensin Iya. atau dengan mesiu, kan Iya, bisa. beda-beda. Tiap orang beda-beda dan Tuhan paling tahu caranya bagaimana. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan menggerakkan tiap orang beda-beda dengan cara Tuhan. Itulah yang namanya unity. Gitu. Ada yang nggak perlu ini, ada yang nggak perlu ini. Iya. Bisa hidup baik, sudah syukur itu orang ada. Yang Tuhan begitu bertobat, berbuat baik satu hari, Tuhan angkat lagi, meninggal, Tuhan bilang ya memang orang sebelah Tuhan Yesus. Apa sih manfaatnya dalam hidup ini? Dari si manusia ya. Iya. Tapi Tuhan lihat, itu pertobatannya di saat terakhir itu. Itu besar malaikat bersuka cita loh. Kedalaman itu kita kan nggak boleh membatasi ya Pak Bro ya. Betul. Ya inilah kisah tadi kegalauan hati dan keresahan tentang, jadi di mana posisi ceritanya? Tuhan dengan hukum Torah. Sudah, Tuhan Yesus itu nggak bisa gugat. The only one. Messiah. Iya. Ya toh? Ini kan yang Ben Joseph ini ya. Iya. Ya toh? Ya, ingat ya, jangan lupa nih. Karena waktu ini saya sharing, Pak Bro. Ketika Minggu lalu waktu lagi sakit di AJF, teman-teman boleh. Saya nonton tuh, Pak Bro. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, Pak Bro. Nah, kan Pak Bro bilang, saya itu dipanggil, Tuhan Yesus panggil anak Daud sama orang biasa. Dia nggak apa-apa. Nerima ya? Nerima. Tapi ketika dia ada di dalam Orang Farisi, dia, Saduki. dia nggak terima dan marah. Betul. Ya. Tuhan cuma ngomong pesan satu waktu saya sakit. Nah, jadi orang yang mau atau dikehendaki Tuhan untuk ditemui. Jadi kayak kasih privilege gitu. Jadi orang yang mau oleh Tuhan untuk ditemui. Karena tidak sembarang orang bisa ketemu sama Tuhan. Betul. Glosor saya, Pak Bro. Puji nama Tuhan. Gara-gara ngomong simple Berarti thing. ini mau topik berikutnya dibahas nanti ya? Itu soalnya dalam. Termasuk ada dua sebenarnya hal yang dalam juga, termasuk lagu ini loh Pak Bro. Pak Bro nyanyi, berbahagialah yang kau pilih. Itu saya sampai di Grace, sola sampai di gracia. lantai Ya. Pak Bro. Dan menurut saya ada relate-nya tadi dengan itu. Makanya dengan cerita Pak Bro gini saya baru mengerti bahwa ayo kita membuka semua kesempatan. Iya. Saya nggak tahu dari bahasan yang mana yang Tuhan bisa pakai, Iya. orang akan disentuh. Iya. Tapi biarlah saya berkarya, Anda berkarya, semua, Iya. Pak Wisdomers, Pak Bro berkarya, karena waktu sudah singkat sekali. Dan Ini saya mau udah. beritahu, dengan 5781 ini muncul. Oh, tadi sini ya, ada di mana ini Pak Bro? Kita lihat yang ini muncul. Iya. Tuhan bikin apapun setiap saat, kita juga. Tetapi grup besar elit global sedang berbuat sesuatu di waktu ini. Bisa nangkep ya? Ini yang kita harus waspadai. Oke. Supaya kita mengerti. Gitu. Saya lihat situasi baik sekali hari-hari ini. Hati semakin dekat sama Tuhan. Kejar amat agung. Dan tentu saja saya harus mengucapkan selamat tahun baru Shana Tova. Ya. Selamat tahun baru teman-teman Kapan? semua. Bagi kami semua tahun baru yang bagus, selamat tahun baru. Berarti harus makan pakai itu Pak Bro.
Saya ikut. Madu. Oh, madu ada apel. Ada. Kalau saya sukanya pisang. Jadi Besok makan pisang ya Pak Bro ya? ayo ikut saya. Kira-kira begitu supaya keresahan hati Pak Bro. Jadi saya tidak akan menyalahkan yang pakai ornamen karena saya tahu mereka juga akan sudah belajar kok. Oke. Ada yang mungkin nggak suka karena merasa tidak terlalu nyaman. Ya oke. Yang penting Amanat Agung selesai. Oke. Benar ceritanya tahu. Jadi semua cerita soal kultur Yahudi adalah kita sedang membuka, menguak Iya. mutiara-mutiara tersembunyi di sana untuk melihat kedalaman Tuhan. Dan kadang itu kita juga harus belajar dari kamus sih Pak Bro. Yes, kamus. Hari ini kamus semua ini. Kamus semua. Tetapi dari kamus Kamus. yang berakar kepada ayat Alkitab Ya, menghasilkan pewahyuan-pewahyuan yang dahsyat. kan ayat tadi cuma Kejadian 8 aja tadi. Pak Bro tau nggak? 7. Saya sekarang hampir berbesmili tuh. Kalau mau nangis dulu tutup dulu acaranya. Oke, teman-teman semuanya. Hari ini dua pembahasan ini begitu luar biasa. Jujur saya, in personal Tuhan sentuh saya. Mungkin sesuatu yang biasa aja, mungkin sesuatu yang, tapi Tuhan bicara melalui banyak hal. Dan salah satunya ini. Saya percaya teman-teman wisdomers dan wisdom seekers belajar banyak akan ini. Tipsnya saya mau bilang bahwa jangan dahulu menjudge sesuatu hal, tapi mencobalah untuk perlahan-lahan mengerti apa yang Tuhan bicara sama kita. Mungkin tidak semua bagian Tuhan bicara, ada bagian kecil. Tapi pahamilah Tuhan sedang punya maksud tujuan buat kamu semua. Kita berdoa buat para wisdomers. Iya Pak Bro. Kemarin kita berdoa buat Papua Pak Bro. Oh, oke. Dan efeknya begitu luar biasa. Nah mungkin Pak Bro, kita melihat sekarang PSBB terjadi lagi dan sampai dengan 11 Oktober di Jakarta. Ya. Mungkin kita berdoa Pak Bro, karena orang tuh kayak gini Pak Bro. Udah kecapean. Ya. Ini kapan berhentinya? Nah ini kayaknya hopeless. Nah ini mungkin Pak Bro bisa doakan buat Kita berdoa. ya. Wisdomers, Seeker, kita berdoa. Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang besar kami boleh rasakan sampai hari ini. Kuatkan terus hamba-hambamu, anak-anakmu, berikan terus langkah tuntunan yang indah dalam masa kami melihat pergolakan dunia hari-hari ini. Masa PSBB yang sedang ada, masa pandemi sedang ada. Biarlah hati kami berkobar sama Tuhan, tidak undur, tidak menjadi lunak, tidak menjadi redup, tidak menjadi dingin, tapi terus sama Tuhan. Karena kami tahu dalam masa-masa ini, P Aleph, kami sedang masuk dalam sebuah masa untuk menyelesaikan amanat agung secara luar biasa. Amin. Berkati berlimpah setiap tempat kami ada. Indonesia diberkati, gereja Tuhan diberkati senantiasa. Ada yang mengalami setiap kondisi apapun, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Tuhan mendengar dari tempat kudusnya dan bersegera akan memulihkan setiap para wisdomers dan wisdom seeker. Berkat berlimpah senantiasa turun pada saat ini kehidupan rumah tangga Anda, kehidupan Anda pribadi, di mana engkau berada, dan semua yang akan menonton ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru, Shana Tova. Selamat tahun baru. Pak Bro, terima kasih. Sama-sama. Begitu luar biasa berbesmilinya. Dan saya mengingatkan jangan lupa untuk like, subscribe daripada YouTube GB Kebon Siri, dan teman-teman Wisdom Seekers yang belum bergabung di WA group daripada WBW, silakan bergabung. Nomornya ada di sini. Langsung nanti akan ada admin yang akan meng-add teman-teman semua. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Ku Menyembah, pukul 5 pagi via Zoom. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store.
Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 18 Oktober 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom, seri Fenomena Langit bagian 1, dengan tema Neberu Planet X. Hari Rabu 21 Oktober 2020, pukul 6 pagi, bersama narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dan dengan host Bapak Vino Pramodito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat daripada Allah Bapa. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang berlimpah daripada Tuhan Yesus, bersama manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai daripada kedatangan Tuhan, menjemput kedua kali sampai dengan selama-lamanya. Mari percaya, katakan amin.